Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 1 ayat 5 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang Sakaria dan Elisabet istrinya, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Firman Allah mencatat saudara, baik
Zakaria maupun Elisabet, mereka berdua adalah dari keturunan imam. Dan mereka hidup melayani Tuhan. Tetapi mereka punya masalah di mana mereka tidak memiliki keturunan. Bahkan sampai lanjut usia mereka berdua, mereka belum memiliki keturunan. Tentu saja pada waktu itu, saudara, ada satu kondisi yang begitu berat dalam hidup mereka, di mana mereka pelayan Tuhan, mereka dari keturunan imam. Tetapi ketika mereka menikah sampai lanjut usia mereka, mereka tidak memiliki keturunan. Tetapi singkat cerita, saudara, pada akhirnya dari keluarga Zakaria dan Elisabet lah lahir Yohanes Pembaptis, orang yang paling berpengaruh, orang yang membaptiskan Yesus, dan orang yang sangat terkenal. Dari keluarga Zakaria dan Elisabet lah orang besar ini lahir. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan sehingga di masa tua mereka Allah mengaruniakan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis, di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka mengalami mujizat yang begitu besar di masa tua mereka. Saya rindu kita belajar, saudara, karena saya percaya kalau Zakaria dan Elisabet bisa mengalami mujizat, maka hari ini saya dan saudara pun kita akan mengalami mujizat. Kita percaya sebelum kita menjalani hari ini, saudara, Allah telah mempersiapkan mujizat-mujizatnya, berkatnya, kuasanya, penyertaannya dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet sehingga pada akhirnya mereka mengalami mujizat yang begitu dahsyat? Di ayat 5 tadi dikatakan, saudara, bahwa pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, apa jalan kehidupan, apa yang dilakukan oleh Elisabet dan Zakaria sehingga pada akhirnya Tuhan mengaruniakan berkat yang besar, seorang anak yang pada akhirnya membaptiskan Tuhan Yesus, saudara? Apa yang mereka lakukan? Firman Allah mencatat bahwa mereka keduanya adalah benar dan hidup menurut perintah Allah. Saudara, mereka adalah pelayan Tuhan, dan kemudian mereka menikah, dan kemudian mereka sudah begitu lama menikah, tetapi mereka belum juga dikaruniai keturunan di tengah keluarga mereka. Namun demikian firman Allah mencatat bahwa keduanya hidup benar dan keduanya hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan yang tidak bercacat. Kalau di dalam bahasa aslinya di sini, kalau kita lihat kata kerjanya, di mana mereka hidup benar dan menuruti segala perintah Allah, maka di sana jelas ditegaskan, saudara, bahwa mereka saling menopang, saling mengingatkan, saling meneguhkan untuk hidup menurut perintah Tuhan. Itu arti makna sesungguhnya dalam tulisan aslinya, dalam bahasa aslinya di ayat yang ke-6 itu, saudara. Artinya, kenapa Zakaria dan Elisabet mengalami mujizat pada akhirnya? Karena mereka tetap hidup benar sekalipun mereka punya masalah. Mereka tetap saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya mujizat terjadi. Itulah yang seharusnya kita lakukan, saudara. Di tengah-tengah keluarga kita, saling menguatkan, saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Dan dengan demikian kita akan mengalami mujizat Tuhan, perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, hari ini adakah saudara sedang berjalan dalam kebenaran Tuhan? Kalau saudara mau mengalami perkara yang besar dalam hidup saudara, pertahankan hidup saudara benar, hidup seturut firman Tuhan. Maka yang paling mustahil pun Allah bisa kerjakan. Dan kemudian ayat yang ke-8, saudara. Pada satu kali
waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan di situ. Saudara, satu kali ketika tiba giliran rombongannya untuk melayani, Sakaria melayani Tuhan. Karena dia yang mendapat tugas untuk melayani. Artinya apa, saudara? Kenapa Sakaria mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupannya? Karena sekalipun dia punya masalah, sekalipun dia punya persoalan yang besar di tengah keluarga, tidak dikaruniai keturunan, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Sekali lagi, dia tetap melayani Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, sekalipun saat ini ada masalah, ada persoalan dalam kehidupan saudara, tetaplah hidup melayani Tuhan. Gunakan hidup saudara untuk melayani Dia. Karena kalau saudara tetap hidup melayani Tuhan, apapun kondisi, apapun keadaannya, maka saudara akan menyaksikan Allah melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kehidupan saudara. Itu hal kedua yang dilakukan Sakaria. Dia tetap melayani Tuhan sekalipun ada masalah. Dan kemudian di ayat 13 dikatakan, saudara, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Di ayat 13 ini ditegaskan bahwa malaikat Tuhan datang dan kemudian berkata kepada Sakaria, janganlah takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan mengandung. Pada masa itu saudara sudah sangat lanjut usia mereka. Tapi di sini datanglah malaikat untuk menegaskan kepada Sakaria bahwa doanya telah dikabulkan. Artinya apa? Bahwa sekalipun dia sudah sangat tua dan mustahil untuk memiliki seorang anak kandung, tetapi lihat saudara, dia masih tetap berdoa. Sekalipun mustahil terjadi, tapi dia masih tetap berdoa. Sehingga pada akhirnya mujizat itu benar-benar terjadi di dalam kehidupannya, saudara. Dia tetap berdoa sekalipun sudah sangat mustahil. Dia tetap berdoa sekalipun sudah bertahun-tahun doanya tidak dijawab. Sudah lanjut usianya, doa itu belum juga dijawab, tapi dia masih tetap berdoa. Sampai akhirnya dia mengalami mujizat yang besar di dalam kehidupannya, saudara. Saudaraku, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan setiap kita dalam kita akan melaksanakan kegiatan kita di sepanjang hari ini, saudara. Dan biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Biarlah Tuhan mengerjakan mujizatnya di sana, sama seperti Dia melakukan mujizatnya bagi keluarga Sakaria dan Elisabet. Hal yang paling mustahil Allah kerjakan. Hal yang paling tidak mungkin Allah kerjakan. Allah nyatakan mujizat. Dan kita sudah belajar, saudara, bagaimana supaya kita mengalami perkara besar, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita, saudara. Kita belajar dari Sakaria dan Elisabet, mereka saling menguatkan, mereka saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Biarlah itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Biarlah kita saling menopang dengan keluarga kita, suami istri, orang tua dan anak, saling menopang dan saling mendukung untuk hidup seturut firman Tuhan. Tetap hidup melayani Tuhan. Itu hal kedua yang dilakukan Sakaria. Sekalipun ada doa-doa pergumulan belum dijawab, tapi tetap melayani Tuhan. Jangan pernah undur, jangan pernah menyerah sampai mujizat Dia nyatakan. Kemudian tetap berdoa sekalipun hari ini begitu banyak hal yang mustahil, saudara.
tetapi tetaplah berdoa sampai akhirnya Tuhan menjawab. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Jalani kehidupan kita dengan hidup benar. Jalani kehidupan kita dengan tetap hidup melayani Tuhan, dan jalani kehidupan kita dengan tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini tertanam di hati saudara, jadi renungan di sepanjang hari-hari saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini,
tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau, dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan, berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu.
karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu. Jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini,
Saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini, saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini, saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini, saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.